Kembali lagi di Bincang Toko Kawanua Antv Siaran Manado. Pemirsa di rumah, sekarang ini saya berada di Sport Hall SMA Negeri 1 Manado, masih dengan topik menarik yaitu SMA Negeri 1 Sekolah Unggulan. Dan sudah bersama-sama dengan saya di sini. Di belakang saya ada para siswa dan siswi SMA Negeri 1 yang mengambil ekstrakurikuler pramuka di sebelah kanan saya. Halo? Iya. Kemudian di sebelah kiri saya, di ujung sebelah kiri saya adalah para siswa dan siswi yang mengambil ekstrakurikuler sebagai paskibraka. Halo, selamat pagi. Iya, dan di sini ada juga para pembina dari paskibraka SMA Negeri 1 Manado, yaitu Bapak Dr. Andes Lazarus Elungan MSI. Beliau juga sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat pagi, Pak. Pagi. Iya. Kemudian ada Ibu Maria Waluko SPD Mhum. Beliau adalah pembina pramuka yang mewakili dari Sulawesi Utara dan Indonesia di Jambore Dunia di Jepang 2016 yang lalu. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Kemudian ada juga Ibu Dr. Anda Ratna Turangan MPD. Beliau juga adalah pembina pramuka di SMA Negeri 1. Selamat pagi, Ibu. Dan yang terakhir adalah Ibu Dr. Anda No Keterangan MSI, sama juga pembina pramuka di SMA Negeri 1 Manado. Selamat pagi, Ibu. Iya, kita ke Pak Lazarus dulu. Pak Lazarus, sudah berapa lama paskibraka menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 1? Ya, kalau paskibraka menjadi ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Manado, itu kalau saya sudah berada di SMA 1 itu dari tahun 2004. Ya, 2004 itu memang sudah lama sudah jalan. Sudah jalan. Baru saya tangani itu mulai 2004 itu saya tangani sampai sekarang. Itu jalan terus dan itu tidak pernah tidak mewakili kota maupun provinsi bahkan nasional. Oke. Ya, jadi sampai tahun kemarin itu ada 10 siswa-siswi SMA 1 Manado mewakili kota dan provinsi, bahkan ke nasional cuma tidak sempat sampai di acara puncak. Karena diseleksi lagi di pusat. Oke. Itu 1 orang putri. Jadi itu. Nah, gimana Pak penyeleksian dari siswa-siswi di SMA Negeri 1 sehingga bisa terpilih sampai ke Paskibraka Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di Istana Negara, gimana Pak? Ya. Seleksi awalnya pertama perekrutan dari tiap-tiap kelas, khususnya kelas 10 dan kelas 11, itu direkrut oleh para pembina, didampingi oleh Purna Paskibraka yang ada di sekolah. Bahkan ada Purna yang sudah lulus, mulai dari pendataan. Selesai pendataan baru masuk dari tes awal, yaitu pemeriksaan posturnya, kesehatannya, dan tinggi badannya. Minimal tinggi Ya. badan? Kalau untuk perempuan diambil minimal 165. 165. Ya, kalau putra 170. Ya, itu minimalnya diambil. Ya, kemudian sebelum masuk tes tingkat kota diseleksi dulu seleksi sekolah. Sekolah dulu. Ya, diutus sesuai dengan permintaan, misalnya dari masuk ke kota diminta 10 pasang, berarti kami seleksi untuk 10 pasang yang dikirim. Kemudian lagi diambil lagi siapa yang bisa lolos berapa pasang ke provinsi. Jadi itu untuk tahun setiap 2017 ini sudah Ya. berapa pasang yang disiapkan oleh SMA Negeri 1? Ya, untuk tahun 2017 ini masih dalam perekrutan juga, tapi yang sudah diadakan pelatihan ya berkisar 6-7 pasang. 6-7 pasang. Ya, Ya. itu sudah. Apakah mereka juga pada saat upacara detik-detik proklamasi di SMA Negeri 1 ini, mereka juga yang bertugas atau ada purna-purna paskibraka yang lain? Ya, yang bertugas pada saat hari-hari proklamasi 17 Agustus, itu yang pada saat seleksi pada tahun tersebut itu bertugas di kota dan provinsi. Iya. Sedangkan yang sudah lulus yang tahun-tahun sebelumnya itu bertugas di sekolah. Oke, iya. Mengingat alma mater gitu ya. Oke, kita ke Ibu Maria sebagai pembina pramuka dan juga pembina yang mewakili Sulawesi Utara bahkan Indonesia di Jambore Dunia di Jepang 2016 yang lalu. Gimana Ibu untuk ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 untuk pramuka ini sendiri? Ya, memang kalau bilang pramuka, sekarang kurikulum 2013 ada istilah pramuka wajib dan pramuka sukarela. Kemarin-kemarin memang hanya ada pramuka sukarela.
Kalau berbicara kegiatan di SMA 1, kita mengenal gugus depan pangkalan SMA 1 Gudep 03099 03100. Kegiatan pramuka di SMA 1 memang sangat maju. Kalau bilang kegiatan di tingkat kuartir cabang Kota Manado, bahkan kuartir daerah Sulawesi Utara, ya Gudep kita sangatlah menonjol. Kita sekian banyak event, kegiatan, kita menyabet juara. Terakhir yang dilaksanakan oleh Dewan Kerja Cabang, kita memperoleh juara 1 untuk mata kegiatan Scout Skill. Begitu, seperti itu. Gimana pengalaman Ibu sebagai seorang pembina membawa anak-anak didik Ibu ke Jepang sana? Iya, yang pasti kegiatan event sudah setaraf dunia seperti ini memang itu memberi manfaat yang luar biasa kepada para peserta, di mana mereka boleh melihat secara lebih luas bagaimana gerakan pramuka itu sebagai suatu organisasi dunia. Jadi pramuka itu bukan saja ditemukan di Indonesia. Mereka boleh bertemu dengan anggota pramuka dari sekian banyak negara. Waktu itu 120 berapa negara itu yang hadir. Jadi mereka boleh berjumpa sesama pramuka walaupun memang dengan pakaian yang ada perbedaan sedikit. Tapi kita sama dengan lambang yang sama, dengan misi yang sama. Seperti itu. Iya, sekarang pemirsa rumah saya mau dengan 2 orang siswa-siswi yang mewakili Indonesia di Jambore Dunia ya pada tahun 2015 yang lalu di Jepang. Ada Matthew dan Keisha. Oke, nah Keisha dulu. Keisha, gimana pengalaman Keisha pada saat di Jambore Dunia di Jepang 2015 yang lalu? Pertama sih sedikit senang senang sekali karena bisa mewakili Sulut ke go internasional, membawa nama Sulut untuk bersama-sama dengan sekolah-sekolah lain, dengan teman-teman yang ada di luar. Perasaan excited begitu karena ya boleh bertemu dengan mereka, boleh berkenalan langsung dengan mereka. Oke, kalau Matthew gimana? Apakah pengaruh bahasa sehingga ketemu dengan teman-teman pramuka yang ada di luar negeri sana bisa menambah teman dari Matthew atau gimana? Di sana kan bahasanya saya gimana ya? Biarpun bahasa pakai bahasa Inggris, biarpun bahasa Inggrisnya kurang lancar, biar hanya sedikit-sedikit tapi tetap. Iya, dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami masih bersama dengan para pembina dan juga para siswa-siswi di ekstrakurikuler SMA Negeri 1 Manado. Tetap di Bincang Toko Kawanua. Pemirsa, saat ini saya tepatnya berada di belakang saya adalah Tung Yesus.
Ya pemirsa rumah, sekarang saya berada di ruang UKS ya Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Manado, dan kalau tadi kita melihat ada seorang seorang siswi yang mungkin kelelahan ya atau tidak sarapan, kemudian sempat pingsan dan sempat ditolong oleh teman-teman PMR di SMA Negeri 1 Manado, dan sambil teman-teman yang lain lagi menolong rekannya yang lagi sakit ya. Saya mau tanya-tanya sedikit dengan Presiden Palang Merah Remaja seluruh Indonesia, Thalia Rumambi. Halo, selamat pagi. Iya, Thalia. Oke, Thalia sebagai Presiden Palang Merah Remaja Indonesia. Indonesia ya. Itu sejak kapan terpilih? Sejak bulan Agustus tahun 2016. Oke. Nah, gimana sehingga bisa Thalia dari Sulawesi Utara yang terpilih sebagai Presiden PMR se-Indonesia? Ya, jadi waktu itu saya mengikuti kegiatan Jumbara yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia. Dan waktu itu sebagai salah satu bagian dari tim Sulut, saya dipercayakan untuk menjadi perwakilan Forpis bagi Sulut di ajang tersebut. Dan pada saat itu puji Tuhan saya terpilih menjadi Presiden Remaja setelah bersaing dengan 33 provinsi lainnya di Indonesia. Oke, nah apa sih program-program dari PMR di Sulawesi Utara khususnya di SMA Negeri 1? Untuk kami memiliki banyak program, diantaranya program-program seperti pertolongan pertama, bagaimana cara menolong teman-teman yang ada di sekolah, apalagi pada saat kegiatan upacara, kamilah yang bertugas untuk menjaga teman-teman yang sedang upacara agar dapat menjalankan upacara dengan baik dan tidak pingsan. Kenapa sampai Thalia memilih sebagai PMR ini untuk bisa menjadi passion dari Thalia di SMA Negeri 1 ini? Karena menurut saya menjadi seorang anggota PMR banyak sekali keuntungan yang bisa saya dapatkan. Saya bisa mengikuti banyak sekali kegiatan-kegiatan nasional juga bahkan internasional saat ini, dan saya juga bisa membantu teman-teman untuk tujuan kemanusiaan. Oke. UKS ya. UKS kalau zaman dulu UKS sempat tidak ada. Sekarang kelihatan marak lagi di setiap sekolah. Gimana dengan UKS ini sendiri? Menurut saya dengan adanya UKS sangat membantu bagi siswa-siswa yang mungkin kalau mereka sedang sakit saat sedang belajar di sekolah, mereka bisa dialihkan ke tempat ini untuk mendapat pertolongan pertama, pertolongan dasar agar bisa belajar dengan baik lagi. Oke. Nah, sekarang ini kan marak ya, dan juga Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Dr. Andes Stefan Kando, ya beliau adalah Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Utara. Nah, gimana dari PMR SMA Negeri 1 untuk bisa membantu PMI Sulawesi Utara? Untuk itu sebagai kontribusi maksudnya? Iya, jadi kami sebagai PMR SMA Negeri 1, kami berusaha untuk bisa menjalin hubungan yang baik dengan anggota-anggota PMR di SMA-SMA lainnya, di Kota Manado khususnya. Lalu terutama saya juga sebagai Presiden Forpis, jadi tidak hanya untuk wilayah Sulawesi Utara, tapi saya juga memperhatikan anggota-anggota PMR yang ada di seluruh Indonesia. Nah, dengan itu keuntungan yang bisa saya dapatkan adalah hal-hal positif yang bisa saya ambil dari sharing dengan teman-teman PMR di dalam Indonesia di provinsi lain, bisa saya bagikan ke teman-teman PMR di Sulawesi Utara, khususnya PMR di sekolah saya. Ada program dari SMA Negeri 1 ini untuk program donor darah? Untuk donor darah pada saat ini belum ada, tapi kami merencanakan untuk melakukan kegiatan donor darah di waktu dekat ini. Oke, ya sukses ya untuk itu. Ya, nah, sekarang ini kita ke pembina-pembina. Ada Ibu Christina ya di sini sebagai pembina Palang Merah Remaja SMA Negeri 1 Manado, dan juga dengan Ibu Femi, Ibu Christina dan Ibu Femi. Nah, Ibu Femi dan Ibu Christina sebagai seorang pembina ya di PMR SMA Negeri 1 ini, apa-apa saja sih yang apakah ada seleksi tersendiri untuk anak-anak yang tergabung di PMR sini atau gimana? Kalau untuk sebagai anggota PMR SMA Negeri 1 Manado, kami waktu mereka masih di kelas 10 diadakan perekrutan dan dilaksanakan orientasi untuk menjadi anggota PMR. Di sana juga ada tes-tes, sehingga kalau lulus tes berarti dia menjadi anggota Palang Merah dan dilantik oleh PMI Kota Manado waktu masih Kota Manado. Ya.
Oke. Nah, dan tadi sempat bilang ada begitu banyak program ya yang disampaikan oleh Thalia tadi. Program-program apa saja sih yang akan dilakukan di PMR SMA Negeri 1 Manado? Pertama, ada program untuk kebersamaan seluruh anggota PMR Sekota Manado, dilaksanakan lomba pertolongan pertama yang penyelenggara adalah SMA Negeri 1 Manado. Dan juga program untuk mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan di perguruan tinggi seperti Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi, yaitu lomba pertolongan pertama kepada kedaruratan medik L2P3KM, juga yang dilaksanakan oleh Delasal. Juga Sekolah SMA Negeri 1 Manado untuk khususnya PMR melaksanakan kegiatan khususnya untuk donor darah yang sebenarnya dilaksanakan pada Jumat yang lalu, tapi karena satu dan lain hal tertunda, nanti dilaksanakan dalam dekat ini. Dan pernah juga membantu waktu terjadi bencana di sekitar sekolah sini yang di siswa, ada keluarga-keluarga yang kena bencana banjir, dibantu oleh anak-anak PMR dan sempat dibawa dan dirawat beberapa lama di ruangan UKS ini. Oke, Ibu Femi, kita melihat begitu banyak trofi di ruangan ini ya. Apa-apa saja sih yang sudah diraih oleh PMR SMA Negeri 1 Manado? Ada begitu banyak prestasi yang telah diraih oleh anggota PMR SMA Negeri 1 Manado, yakni pernah beberapa kali menjuarai secara berturut-turut lomba pertolongan pertama pada kedaruratan medik yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Unsrat, maupun juara satu juga yang dilaksanakan oleh Universitas De La Salle. Berikut juga mengikuti kegiatan Jumbara, baik yang diadakan di Kota Manado, dan SMA Negeri 1 Manado mendapatkan juara umum waktu itu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh sekolah yang lain seperti SMK 1, di sana juga SMA Negeri 1 Manado meraih juara umum. Iya, nah terakhir kembali kepada Thalia. Thalia cita-citanya mau jadi apa sih? Dokter. Dokter, memang passionnya masuk di situ ya, menolong orang ya. Oke, terima kasih sekali atas waktunya Thalia, sukses terus berkarya ya, dan ibu-ibu pembina juga ya, selamat bertugas ya, karena Anda juga yang membantu para anak didik Anda untuk bisa ikut ya menolong saudara kita yang dalam kesusahan ya. Oke pemirsa rumah, demikianlah bincang toko untuk edisi kali ini ya. SMA Negeri 1 sebagai predikat sekolah unggulan di Provinsi Sulawesi Utara bahkan Indonesia. Dan sampai di sini jumpa kita. Kalau tadi kita sudah bersama dengan kepala sekolah, dengan para siswa, dengan para guru, para pembina, dan juga Thalia sebagai Presiden PMR Indonesia, dan kita patut bangga, dan marilah kita ikut mendukung dan bisa memberi motivasi kepada anak-anak kita supaya bisa memilih sekolah-sekolah unggulan yang terbaik untuk masa depan anak-anak kita semua. Dan nantikan terus bincang toko Kawanua di Antv Siaran Manado selama 1 jam dari jam 6.30 sampai dengan jam 7.30 dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Dan akhirnya saya Joel Engka undur diri. Sampai jumpa. Selamat pagi.